Jangan yang kayak kemarin, rekamannya hilang. Oke. Sudah dilihat? Sudah dibaca? Belum? Halo? SPSS-nya sudah diinstal? Ada yang sudah bisa menginstal? Sudah, Bu. Ya, sudah SPSS. Oke, SPSS. Bilangin cari punya saya juga. Harus saya sambil cari punya saya. Ini materinya hari ini kita membahas tentang uji T, bebas, dan terikat ya. T bebas dan T terikat. Oke. Teorinya kemana sama Pak Hair sudah paham? Mau dijelaskan lagi? Teorinya dulu dari Pak Hair sudah paham? Kalau Pak Hair kemarin membahas uji T bebas terikat sudah? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Manual hitungan. Nanti kita menggunakan prakteknya sambil di samping manual juga pakai SPSS, pakai aplikasi SPSS. Sebelum ke aplikasi SPSS, yang cara manual apa mau didiskusikan lagi? Khususnya untuk materi uji T bebas dan terikat. Perlu, Bu. Atau kalau Bu nggak paham, ya perlu? Oke, perlu. Materinya udah di-share sama Pak Hair? Uji T bebas terikat? Tinggi sudah, Bu. Sudah. Boleh dilihat kita yang mana kita mau diskusikan? Kita ulang. Bebas dulu kah apa terikat dulu? Tahu nggak bedanya bebas terikat? Kapan dikatakan bebas, kapan dikatakan terikat? Uji T itu uji beda. Jadi statistik itu cuma ada dua uji, membedakan dan menghubungkan. Tidak ada lagi uji yang lain. Apakah ada beda ataukah apakah ada hubungan? Jadi kita cuma dua aja uji itu, uji beda dan uji hubungan. Uji T dipakai dengan kita menggunakan uji T kalau data yang kita mau bedakan atau interval. Berarti dia berupa angka. Ya, kemarin kita udah sepakat diskusi kalau dia buka datanya berupa huruf atau kualitas, itu bukan rasio interval tapi nominal ordinal. Berarti nanti data kita itu berupa angka. Bisa berat badan, bisa suhu, bedakan dua aja. Apakah ada beda A dengan B, berarti cuma dua, maka kita menggunakan uji T. Tetapi kalau kita mau membedakan lebih dari dua, bisa 3, 4, 5, 100, 200, kita menggunakan uji ANOVA. Oke, paham dulu? Paham dulu, Dek? Tinggi. Oke. Jadi kita baru ngomong uji T dulu ya, uji beda.
Uji T beda dipakai kalau datanya bersifat rasio atau rasio interval. Jadi uji beda bisa menggunakan uji T, bisa menggunakan ANOVA. Kalau T mau membandingkan cuma 2, lebih dari 2 menggunakan ANOVA. Coba kalau kita mau membandingkan itu kan kita nggak mungkin membandingkan sendiri. Pasti bandingkan si A dengan si B. Itu 2 tuh, minimal 2 membandingkan. Coba bandingkan Pang si A dengan siapa, Bu? Gitu. Pastikan pertanyaan dengan siapa. Oke? Jadi kalau membandingkan tuh 2 minimal. A dengan B. Oh, kada mau, Bu, saya kada mau A2 aja. Bandingkan Pang A, B, C. Nah, berarti lebih dari 2. Kalau lebih dari 2, berarti kita tidak boleh, sebenarnya boleh menggunakan uji T. Tapi ternyata C lebih baik. Misal hasil kesimpulannya. Oke? Jadi sebenarnya uji ANOVA itu adalah mengatasi kalau yang mau kita bandingkan tuh lebih dari 2. Jadi ujinya serentak aja, sekali saja. Jadi uji ANOVA itu bisa 2, bisa 3. 2 boleh lah, Bu, boleh aja sih. Tapi ya tadi kita pakai 2 pakai uji T. 2, 3, 4, 5, 100 sekali uji saja, uji ANOVA dengan 100 beda, 100 kelompok A, B, C, D sampai 100, sekali uji saja bisa. Tapi bayangin kalau yang kita mau bedakan tuh 100 dengan menguji uji T berapa? Uji A dengan nomor 1 dengan nomor 2, nomor 1 dengan nomor 3, nomor 1 dengan nomor 4, begitu seterusnya. Oke ya? Paham ya? Jadi kapan menggunakan uji T, kapan menggunakan uji ANOVA. Ini kita baru ngomong tentang uji beda dulu. Uji hubungan nanti. Nah, kemudian T itu ada lagi 2. Uji T bebas, uji T terikat. Oke? Ya, gitu ya teorinya kemarin Pak Hair. Ayo perwakilan. Ini mendengar. Ya, oke. Sekarang kita menentukan, Bu, kapan kita menggunakan uji T bebas, kapan kita menggunakan uji T terikat. Jadi pegang prinsipnya gini. Kalau kita membandingkan 2 kelompok A dengan B, berarti A ini orang lain, B ini orang lain, orang yang tidak ada hubungannya, bebas, saling lepas. Berarti kita menggunakan uji T bebas. Tetapi kadang-kadang yang saya uji cuma 1 kelompok saja. Misalnya kelompok tingkat 1. Atau ini tingkat 3, D4, 1 aja. Tingkat 4. Tetapi tingkat 4 ini, tingkat D4, tingkat 3, saya mau lakukan 2 kali ujinya. Misalnya sini, apakah ada perbedaan pengetahuan sebelum diberi kuliah statistik dengan sesudah diberi kuliah statistik? Berarti ada kata-kata, ini kata kunci ada sebelum dan sesudah. Jadi kalau uji terikat itu ada kata-kata sebelum dan sudah, pre and post test. Nah, pre and post test itu diberikan kepada orang yang sama. Nggak boleh kelompok A diberi pre, kelompok B diberi post. Orangnya beda, nggak boleh. Itu dianggap aja saling lepas, ya. Tapi kalau satu orang, sebelum kita ukur dulu, sesudah kita ukur lagi, orang yang sama, berarti satu orang ini diukur berapa kali? Halo? 2. 2 kali. Nah, benar. Orang yang sama diukur 2 kali, itu kita berarti kita membedakan sebelum dia apa-apain diukur, dibedakan
dengan sesudah dia diapain diukur, berarti apakah ada beda? Berarti kalau orang itu juga yang kita ukur, tapi perlakuannya sebelum dan sesudah, maka yang uji yang kita pakai adalah uji T terikat. Ya, paham dulu? Paham ya? Paham, Bu. Oke, jadi kata-kata kunci terikat itu adalah sebelum dan sesudah. Tetapi orangnya harus sama. Jangan orangnya beda. Misalnya kelompok A kita kasih kata sebelum, ini loh belum dikasih pengetahuan kita ukur. Kelompok yang itu bukan uji T terikat, itu adalah uji T bebas. Kenapa? Karena orangnya beda. Paham dulu? Tetapi kalau uji terikat, orangnya satu aja. Tetapi diperlakukan 2 kali. Oke ya, kata kuncinya gitu aja. Ini kadang-kadang waktu Anda tingkat 4 nanti, pada waktu penelitian, ya, penelitian ini kadang-kadang bingung nih. Misal ya, contoh nih, kadang-kadang saya suka ini loh, hati-hati. Misal nih ya, ada kita nanti mau melihat variasi dosis, biasanya dosis ya, yang satu itu dikasih tanpa dikasih tetes, ya, yang misalnya ada 5 atau 2 aja deh, 5 ya, 2 ya. Ini yang 0 tanpa dikasih misalnya ekstrak, yang satu lagi dikasih ekstrak. Apakah 2 ini kita boleh sebelum dan sesudah? Karena beda loh airnya. Halo? Apakah kita boleh katakan ini sebelum dan sesudah? Ini ada 2 gelas nih. Yang satu gelasnya tidak dikasih apa-apa. Yang satu gelasnya dikasih ekstrak, misalnya ekstrak apa? Ekstrak daun sirih misalnya. Dikasih larva. Ada beda nggak kematian larva antara 0 dengan yang dikasih ekstrak? Boleh nggak kita bilang sebelum dan sesudah? Tidak. Halo? Tidak, Bu. Tidak. Karena Beda. airnya beda. Ya, benar. Karena airnya beda. Tetapi kalau misalnya saya gini, ini loh sebelum saya ukur matinya berapa? 0, sudah. Habis itu saya tambahin lagi di situ juga, saya tambahin matinya berapa. Itu baru boleh bilang sebelum. Paham dulu? Paham, Dek? Sebelum dan sesudah? Paham, Bu. Ya, jadi kalau sebelum dan sesudah, ingat ya, kalau sebelum sesudah, tapi prinsipnya benar-benar orangnya itu satu aja dikenai 2 kali, maka kita harus menggunakan uji T terikat, bukan uji T bebas. Jadi sudah bisa membedakan kapan menggunakan uji T bebas, menentukan langkah pertama tentukan dulu, oh ini uji T bebas. Nah, baru Anda menghitung. Tapi kalau Anda salah sudah menentukan uji T, harusnya uji terikat, Anda bilang uji bebas, sudah salah ke belakangnya. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan menentukan namanya, tinggal kita main hitungan. Oke, udah pegang prinsipnya? Bebas itu tidak ada perlakuan sebelum sesudah. Kalau terikat itu ada sebelum dan sesudah. Kalau ANOVA itu lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 pasti tidak ada sebelum dan sesudah. Sebelum sesudah itu ada 2 aja. Oke? Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Menentukan uji dulu, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke. Sekarang kita membahas tentang teorinya dulu. Mau uji apa dulu? Bebas apa terikat? Bebas. 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 Oke. Sebelum kita ke SPSS, kita belajar hitungan dulu. Karena nanti kalau waktu UAS teori ya, yang keluar adalah hitungan. Waktu ujian praktek, yang kita praktekkan adalah SPSS-nya. Nah, sekarang saya tanya, untuk teori, ada perlu dibahas? Kita bahas ulang atau bagaimana? Lanjut ke praktek aja Bu langsung.
Ayo. Bagaimana? Mau dibahas lagi teori? Teorinya dalam hati ini hitungan. Apa kalau misalnya Bu kayak apa hitungan ini? Kita bahas sama-sama. Apa perlu dibahas lagi? T bebasnya hitungan? Halo? Halo, 40 orang tidak ada komen? Bu, bahas aja lagi dulu, Bu. Kalista, kenapa? Suara kedengaran Kalista? Sila bahas aja dulu. Bahas aja dulu. Biar- Oke. Sekarang siapa yang jadi ini co-host atau host? Slide-nya Pak Hair punya atau sudah? Silahkan, nanti saya komentarin. Share, siapa yang men-share slide-nya Pak Hair yang uji T bebas? Nanti baru kita ke SPSS-nya. Ayo, silahkan. Ini sebentar, Bu. Oke. Banyaknya. Sudah, Dek? Maaf, Bu. Kalau yang bebas nggak ada, Bu. Pak Hair ngasih. Ini, Oh, bebas nggak ada? ini yang terikat aja. Oke, saya coba cari. Bebas nggak ada kah? Pak Hair belum ngasih? Atau kita... Belum ada, Bu. Ayo, silahkan. Yang ada silahkan. Kok beda-beda? Ada yang dapat, ada yang enggak? Lain ya jalurnya. Ya, yang ada? Oke, sudah kita lihat. Saya sambil komentar. Oke, uji T bebas. Nah, uji T bebas, datanya ya, ini pertama, skala datanya interval rasio. Nah, berarti berupa angka ya, sepakat ya, nggak boleh yang berupa tadi kategori, entah itu laki-laki, perempuan, nggak boleh bisa dibedakan. Pakai uji yang lain. Oke, nah yang paling Anda harus ingat, kalau nanti dalam SPSS, dia harus berdistribusi normal. Harus berdistribusi normal ya, homogen dan sampelnya harus diambil acak. Nah, jadi ingat ya, kalau kita mau membuktikan hipotesis, sampelnya itu harus acak supaya nanti betul-betul dia mewakili populasi, karena nanti hasilnya ini bisa digeneralisasi ke populasi. Lanjut, kita lihat hitungannya. Oke, rumusnya T sama dengan X bar rata-rata X1 dikurang rata-rata X2. Itu dibagi SP kali akar 1/N1 ditambah 1/N2. N itu adalah populasi di N1, N2. Kalau nggak salah tadi coba balik ke atas deh, jumlahnya boleh sama apa boleh beda? Apa harus sama? Nah, tuh lihat. Jumlah data antar kelompok boleh sama, boleh beda. Berarti kelompok A atau N1 misalnya cuma 5, N2 5 boleh. Kurang dari 5 boleh, atau lebih dari 5 boleh. Prinsipnya boleh sama, boleh beda. Tapi nanti beda kalau uji bebas, uji terikat tuh harus sama.
Ya. Jadi antar kelompok karena cuma 2, N1 dan N2, jumlahnya boleh sama, boleh beda. Maksudnya N-nya. Paham dulu? Ya. Oke, lanjut ya. Oke, kita rumusnya dulu. Rumusnya dulu ya. Nah, sedangkan SP diperoleh dari S1 kuadrat standar deviasi kuadrat dikali N1 min 1 ditambah S2 standar deviasinya ya, bla 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 kali. Jadi Anda harus mencari SP dulu untuk mendapatkan T. Jadi cari yang di bawah. Cari yang di bawah berarti Anda harus cari standar deviasi. Nah, baru cari rata-rata. Oke, rumusnya contoh soal. Contoh soalnya kita lihat. Selanjutnya deh, pokoknya rumusnya gitu ya. Nah, ini coba perlihatkan. Denyut nadi. Kita ingin melihat denyut nadi ya setelah olahraga. Jadi ada orang yang kesukaannya suka olahraga seminggu itu 3 kali. Tapi ada juga orang yang cuma 1 kali aja seminggu. Contohnya seperti saya ini, hari Jumat aja pas di kantor. Tapi ada juga orang setiap hari. Nah, ini kebetulan saya cuma 2 aja. Saya membandingkan olahraga yang 1 kali seminggu, kelompok 1 kali seminggu, dengan orang yang olahraganya 3 kali, kelompok olahraganya 3 kali seminggu. Berarti ada berapa kelompok nih? Ada 2 ya, sepakat ya? Oke, sepakat ya, ada 2 kelompok. Kelompok yang 1 kali seminggu olahraganya, 2 kali seminggu olahraganya. Kebetulan kelompok masing-masing kelompok jumlahnya sama N-nya. 7 orang yang olahraganya 3 kali seminggu, 7 orang yang olahraganya 1 kali seminggu. Jadi nomor 1 ini adalah responden pada kelompok 3 kali seminggu, sedangkan yang ini pada kelompok 1 kali seminggu. Kita hitung denyut nadinya. Jadi cara membacanya gini, 50, denyut nadi itu apa ya? Satuannya saya lupa, nggak tahu nih. Misalnya denyut nadinya 50 untuk orang pertama pada kelompok 3 kali olahraganya dalam seminggu. Sedangkan 60 ini adalah 60 pada orang yang pertama dalam kelompok olahraganya 1 kali dalam seminggu. Begitu seterusnya. Oke, paham dulu soalnya nih? Halo? Paham, Bu. Baik. Sekarang sebenarnya kalau dari ini kita mau membuat hipotesis. Kemarin udah belajar hipotesis, ketoh. Apa hipotesisnya apa? Hipotesis 0. 0. 0 itu berarti H0. Apa? Halo? Apakah ada perbedaan denyut nadi antara orang yang olahraga 3 kali seminggu sama dengan orang yang olahraga 1 kali seminggu? Widya, jadi ada perbedaan gitu ya Widya ya? Widya? Ya. Widya? Halo? Halo Widya? Hilang? Tadi jawab Ibu dengar Widya. Menjawab Kalista, Bu. Oh, tadi suaranya saya lihat oh Kalista. Jadi ada beda ya Kalista. Maaf tadi Ibu Ada, Bu. Nah, Ibu tadi tanya adalah H0. H0. 0 itu berarti kosong atau sama dengan. Berarti denyut nadi kelompok yang 3 kali seminggu 0 sama. Nah, jadi kalau hipotesis 0 itu adalah yang sama, mu1 sama dengan mu2. Rata-rata di kelompok 1 sama dengan kelompok rata-rata di olahraga yang 3 kali seminggu sama dengan itu 0. Jadi kalau hipotesis statistik itu ada 2 kan, H0 dengan HA. Kalau H0 jangan dibolak, H0 itu ada beda, bukan, itu sudah kesepakatan kita statistik ya. 0 itu selalu karena 0 itu kan mu1 sama dengan mu2, 0. Ya, berarti kalau kita bunyikan denyut nadi orang yang olahraganya 3 kali seminggu sama dengan denyut nadi orang olahraganya 1 kali seminggu. Kalau sama dengan itu kira-kira ada beda apa tidak ada beda? Tidak ada.
Tidak ada. Oke. Berarti kalau 0 selalu kita bilang tidak ada beda. Karena 0. Tidak ada beda. Denyut nadi orang yang olahraganya 3 kali seminggu dengan orang yang olahraganya 1 kali seminggu. Intinya mau olahraga 3 kali kah, mau olahraganya 1 kali kah, sama aja. Ya, berarti kalau 0 itu tidak ada beda. Itu kata kuncinya. Kalau tidak ada beda kan berarti sama dengan. Jujur kalau? Yalah. Oke. H0 lalu ya, tidak ada beda. Nanti kalau uji beda, uji hubungan juga tidak ada hubungan. Jadi kata-kata 0 itu selalu diawali tidak ada. Tidak ada perbedaan. Ya. Lawannya H itu sebenarnya hipotesis tandingan atau hipotesis alternatif. HA adalah lawan dari H0. Kenapa? Kita harus melawan dia. Kenapa? Kalau kita menerima ini, berarti kita akan menolak ini. Kalau kita menolak ini, kita akan menerima ini. Berarti lawan. Jadi kalau kita, oh kayak ternyata H0 ditolak, berarti HA diterima. Apa arti HA? Lawannya. Kalau tidak ada beda, berarti lawannya adalah ada beda. Denyut nadi orang yang olahraganya 3 kali seminggu dibandingkan dengan orang yang olahraganya 1 kali seminggu. Berarti ada beda. Nah, ada beda. Berarti mu 1 tidak sama dengan. Ya kan? Kalau di notasi itu yang sama dengannya dicoret. Yalah. Berarti mu1 tidak sama dengan mu2. Berarti kalau tidak sama dengan itu berarti beda kalau. Yalah. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, oke. Nah, kemarin kan kalau nggak salah pada waktu hipotesis juga bilang Pak Hair itu ada yang kita membuat hipotesis 1 sisi, ada yang 2 sisi. Ya kan? Yang pakai kata-kata sama dengan, tidak sama dengan itu 2 sisi. Karena kenapa? Kita nggak tahu bedanya itu apakah lebih baik atau lebih buruk. Tapi beda kalau kita membuat hipotesis ini. Hipotesis 0 saya menyatakan bahwa denyut nadi orang yang olahraganya 3 kali seminggu lebih baik. Ini ada kata-kata lebih baik. Lebih baik daripada denyut nadi orang yang olahraganya 1 kali seminggu. Saya sudah menyatakan, saya membuat dugaan nih. Ternyata yang 3 kali itu lebih baik. Beda loh dengan tadi ya, dengan sama dengan tadi loh ya. Hipotesis 0 saya. Lebih baik. Berarti saya ini mau ngambil yang sisinya, sisi yang lebih baiknya. Ya. Jadi 1 sisi nih lebih baik. Berarti kalau hipotesis alternatifnya apa? Kalau tadi H0-nya lebih baik, berarti tandingannya apa H0? HA. Denyut nadi olahraga 3 kali seminggu Tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Benar, lawannya kalau 1 lebih baik berarti tidak lebih baik gitu loh. Paham? Berarti kalau kita lebih baik itu kan berarti kalau kita pakai itu lebih besar. Berarti mu1 lebih besar daripada mu2. Lebih besar itu kan berarti lebih besar denyut nadinya dibandingkan dengan yang 1 tuh. Tandingannya HA-nya berarti mu1 lebih kecil. Jadi kalau ada tanda-tanda simbol lebih besar, lebih kecil, itu berarti kita hipotesisnya yang 1 sisi. Paham dulu? Tapi kalau kita yang sama dengan, saya pokoknya ada beda deh. Bedanya entah itu bagus kah, kadar, saya nggak tahu nih. Pokoknya ada beda deh denyut nadinya. Ya, saya nggak tahu nih, lebih baik apa lebih buruk. Pokoknya ada beda deh. Nah, kalau ada beda itu pakai sama dengan, tidak sama dengan, atau pakai ada sama, itu berarti kayak hipotesisnya 2 sisi. Paham dulu? Kenapa kita perlu 1 sisi dengan 2 sisi? Karena di tabel, coba lihat di tabel ada yang 1 sisi, ada yang 2 sisi. Benar nggak? Kemarin ada dikasih tabel? Tabel T sudah? Ada dikasih? Saya tadi sudah share tabel T, kemarin Pak Her sudah share tabel T? Sudah, Bu. Oke. Benar nggak? Di tabel T tadi kan?
tabel ini apa? Ada satu sisi, ada dua sisi. Berarti kita mau pakai yang karena kita pakai sama dengan, berarti yang kita pakai yang dua sisi. Oke? Oke. Oke, sudah. Pokoknya Anda lebih enak itu, pokoknya kalau Anda ini pakai sama dengan aja. Pokoknya H0-nya, hipotesis nolnya, μ1 sama dengan, berarti tidak ada beda. Nah, HA-nya, μ1 tidak sama dengan, berarti ada perbedaan. Ya, jadi kalau kata-kata nol itu tidak ada beda. Kalau tidak ada beda berarti sama. Atau bisa kita sebut juga μ1 H0 denyut nadi 3 kali sama dengan denyut nadi yang 1 kali seminggu. HA-nya denyut nadi ada beda. Nah, kalau lebih ke kalimatnya saya bilang suka tidak ada beda. H0, kalau HA ada beda. Udah. Bisa nggak membuat hipotesis dulu? Bisa ya? Oke, karena uji beda aja. Oke, ya sudah. Langkah-langkahnya boleh deh selanjutnya. Kalau sudah paham soalnya, langkah-langkahnya. Nah, nih pertama tentukan hipotesis. Mau satu sisi kah atau dua sisi? Nah, tadi kalau saya contohkan satu sisi tadi, kita pakai kata lebih kecil. Berarti kalau alternatifnya lebih besar atau lebih besar, alternatifnya lebih kecil. Kalau dua sisi kita pakai sama dengan, tidak ada. Alternatifnya ada beda. Kalau ada beda kan berarti tidak sama dengan, itu dua sisi ya. Kita pakai yang dua sisi aja, sama dengan dan tidak sama dengan. Oke. Kemudian kita cari rata-rata tiap kelompok. Bisa kan mencari rata-rata? Kita balik ke soalnya, Dek. Balik ke soalnya dulu. Kita hitung rata-rata. Bagaimana menghitung rata-rata dari kelompok yang 3 kelompok 3 kali olahraga seminggu? Berarti ada 7 responden. Berapa rata-ratanya? Bagaimana caranya? Dijumlahkan kemudian dibagi 7 responden. Ya, dibagi banyaknya N. Berarti 50 ditambah 49 tambah 48 sampai seterusnya dijumlahkan dibagi dengan 7. Kebetulan N-nya 7. Berarti itu dapat X bar 1. Atau min dari kelompok yang 1. Nah, baru kelompok 2 juga sama. Berarti kembali deh selanjutnya, berarti kita sudah bisa mencari rata-rata. Langkah pengujian ya. Berarti kita sudah bisa mencari rata-rata. Belum, ini belum. Nah, rata-rata? Sudah? Bisa? Nah, kemudian yang kedua, kita bisa menghitung varian. Kemarin sudah dihitung kan sama Bu Isna? Menghitung varian itu adalah standar deviasi. Bisa? Coba kalau saya cari dulu ya, ntar saya cari punya saya skip, punya saya jangan-jangan saya ada hitungannya. Bentar deh ya. Statistik. Tadi uji bebas ya? Oke. Oke, boleh saya share deh, saya tutup dulu, Anda share-nya, saya share yang punya saya. Saya share hitungannya, kebetulan saya udah ada. Sudah ngelihat? Sudah lihat Excel saya? Sudah, Bu. Bu. Oke, ini adalah adalah responden yang pertama 50 tadi. Ini dapat rata-rata kelompok pertama 49, benar nggak? Ya deh. Benar, Bu. Rata-rata kelompok kedua adalah 60. Iya. Nah, Iya. kemudian kita menghitung standar deviasi. Masih ingat rumus standar deviasi? Dapatnya ini.
Tanda deviasinya yang pertama adalah dapatnya sekian. Tuh, dapatnya sekian. Masih ingat menghitung tanda deviasi? Ayo kita buka rumusnya lagi. S sama dengan Yang pakai rata-rata aja. Yang pakai rata-rata. X bar min rata. XI. Ya. Yang tidak berkelompok. Yang standar deviasi aja. Iya, Bu. Ya. Akar. Nah, coba kalau boleh di-share. Saya kebetulan mencarinya bingung. Saya stop share. Ayo, lihat mana. Mana hitungannya? Standar deviasi. Yuk. Standar deviasi, mana? Sudah ada, ngeliat? Yang pakai X bar ya. Yang nggak usah pakai tanda titik tengah. Atau pakai XI. Pakai X bar, sudah ada? Ulun di HP, Bu, ngelihatnya enggak masuk Zoom. Oh, masuk Zoom. Oke, yang teman yang punya catatannya Bu Isna jangan hilang. Kan masih dipakai. Standar deviasi. Ada, Dek? Yes. Standar deviasi. Ada rumusnya? Nih. Itu min ya. Lain. Di bawah sus. Yes. Varian boleh hitung ini, boleh, tapi jangan pakai mu, tapi yang pakai X bar, mu ya sama juga ini, boleh. Ini dapat rata-ratanya segini, berarti X-nya, ini mu rata-rata, berarti kan ini, X ini dikurang ini, baru dikuadratkan, benar kan? Baru dijumlah, dapat, baru dibagi N. Nih, akar. Sebenarnya akarnya N-1 loh ya. Itu standar deviasinya N-1. Ada nggak? Kalau saya pas dapat rumus balik lagi. Bawah lagi ada? Standar deviasi. Nah ini SN, ini sebenarnya N-1. N-nya selalu dikurangi 1. Masa beda sih rumusnya antara berkelompok dengan tidak? Sebenarnya berkelompok itu cuma di sini jadi bukan X, tapi sini ada frekuensi kali tanda tengah. Ya, sebenarnya rumusnya bagi N-1. Oke. Kalau tadi kan yang tidak berkelompok bagi N ya? Halo? Halo? Sebenarnya deviasi itu, ya, sebenarnya deviasi itu masa berkelompok dengan tidak berkelompok kalau di akar dibagi N-1. Terusnya bagi N-1 ya. Oke, coba kita kembali ke tempat Excel saya. Berarti pokoknya X dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N-1 di akar, ya toh? Ya. Oke, kembali ke Excel saya. Nah, ini adalah B2, berarti 50 dikurangi rata-ratanya. Rata-ratanya kan 49. Berarti dapatnya 1. Untuk yang pertama. Yang kedua 0, karena sama dengan rata-rata. Yang ketiga min 1, karena lebih kecil dari rata-rata. Yang kedua 51 dikurangi 49. Ini sudah. Nah, baru ini dikuadratkan. 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 1. Ini dijumlahkan. Berarti jumlahnya adalah 28. Ini dibagi 6 juga nih sebenarnya. Sudah. Kemudian yang ini adalah rata-rata untuk yang ini adalah X2 dikurangi rata-rata yang kedua. Berarti 60 dikurangi 60. Dapat 1 itu adalah 61 dikurangi 60. Ini adalah 59 dikurangi 60 maka dapat min 1. Kemudian dikuadratkan. Ini yang dihitung, makanya dapatnya 28. Sama persis 28. Baru ini adalah dibagi 6. Kenapa 6? Karena dibagi N-1. Paham dulu? Ini. Paham, Bu. 8 dibagi N-1, 6, dapatnya segini.
Itu adalah variannya. Sedangkan SD-nya adalah akar dari, coba Anda akarkan 4,67, maka akarnya adalah 2,1002. Oke. Dapat standar deviasinya. Ya. Nah, kemudian rumusnya yang pertama kan dapat nih SD. Rumus yang di atas kan adalah X bar 1 dikurangi X bar 2. Berarti 49 dikurangi 60. Dapatnya min 11. Benar nggak? Untuk yang di atas dulu, rumus yang di atas. Oke? Iya, Bu. Iya, Bu. Kemudian, saya nggak hafal rumusnya. Apalagi habis itu rumusnya. Kemudian SP itu adalah apa? Akar dari apa tuh? SD ya. Ini di mana saya cari ya? Bagi 12. Sini adalah hasilnya. Dikali T hitungnya dapatnya sekian. Bentar. Ini adalah varian dikali 6 dikali N-1. Benar nggak? Coba lihat. Saya hitung dulu slide-nya, Dek. Saya stop share. Mana Dek tadi rumusnya? Yang SP tadi apa? Mana? Siapa yang kasih rumus? Saya screen-nya siapa? Oke, rumusnya langsung aja. Berarti yang di atas kita udah dapat nih. Tatar, rumusnya Dek. Balik ke rumus aja. Ya, yang di atas X1 bar dikurang berarti kan 49 dikurang 60 dapatnya min 11. Udah dapat ya yang atas ya? Halo? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita mau cari SP kali ini. Kita cari SP dulu. SP itu adalah S1 kuadrat itu berarti varian. Varian dikali N-1. N-1 tadi berapa? 6. Berarti varian yang pertama itu adalah variannya sebentar. Salah. Variannya berarti 4,67 dikali 6. N-1, ya Dek. Coba Anda hitung. Ditambah varian yang kedua dikali 6 juga. Dibagi jumlah totalnya berapa nih? 14 dikurang 2, berarti dibagi 12. Dek. Paham dapat? Halo, dapat? Sudah deh, dapat Dek? Hitungannya? Halo, dapat? 0,16, Bu. Ya? Bisa dapat? Dapat T hitungnya jadi sama punya Pak Hair? Min 9,52, benar? Iya, Bu. Bisa mencari min 9,52-nya? Bu. Yang lain bagaimana? Bisa? Bisa, Bu. Nah, berarti Anda mencari dulu rata-ratanya, kemudian mencari standar deviasi atau variannya. Carinya dari bawah ya, dari SP ya. SP itu adalah varian pertama, ini dibagi, dapatnya berarti SP-nya berapa? T hitungnya berapa? Min 9,52. Ya, coba langsung lanjut ke slide berikutnya. Ya, nah dapat min 9,52. Sama ya hitungan Pak Air kemarin ngomong? Ya. Sama, Bu. Oke. Nah, sekarang kita dapat T hitung. Sebenarnya ada ya hitungannya Pak Air sudah ya. Dapat T hitung. Kita mencari T tabel. T tabel tuh dari DF. DF itu
N1 ditambah N2 dikurang 2. Itu rumus ya, Anda jangan nanya, Bu dari mana kenapa dikurang 2 itu rumusnya. Berarti DF-nya adalah 12. Kita selalu nanti disoal dengan tingkat kepercayaan 95%. Berarti alfa itu kesalahan. Berarti alfanya 1% misalnya. 5%. Kalau kepercayaannya 99%, berarti kesalahan cuma 1%. Oke? Kita lihat ini dua sisi, dua sisi. Nah, bagaimana mencari T tabelnya? Anda punya tabel tadi? Saya share tabelnya. Tabelnya? Cara mencari tabel udah bisa? T tabel? T tabel ada yang di-share? Halo? Ada yang T-tabel? Sudah? T-tabelnya? T-tabel? Ya. Nah, T-tabel. Nah, ini kita lihat dulu dari DF. Makanya DF-nya tadi kita bukan 14 ya, tapi jumlahnya dikurangi 2. Semua sampel ada 7 tambah 7, 14 dikurangi 2. Berarti kita posisi lihat di baris ke-12. Ini. Karena kita mau pakai dua sisi, langsung aja kalau mau pakai tadi mau pakai satu sisi ya. Kita pakai dua sisi yang paling sama kecil lebih sama dengan, berarti dengan alfanya 5%. 5% itu berarti 0,05. Berarti angkanya T tabelnya adalah 2,179. Paham dulu? Mencari T tabel? Paham, Bu. Sekarang kita hitung, tadi T hitungnya dapatnya berapa, Dek? Kita kembali ke slide-nya, boleh? Minus 9,52. Ya, 9,52. T tabelnya 2,179. Bujurlah. Iya, Nah, sekarang iya, Bu. tadi udah dibilang negatif kita abaikan. Ya toh? Nilai negatif diabaikan. Bujur kalau Ibu. berarti nilai T hitung itu 9,52, T tabelnya 2,179. Itu lebih besar apa lebih kecil? T tabel T hitung dibandingkan dengan T tabel. T hitung lebih besar. T hitung lebih besar. Nah, karena T hitungnya 9, T tabelnya 2. Nyatanya 9 lebih besar daripada 2. Nah, kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka kita wajib menolak H0. Yang kita terima adalah HA. Apa artinya tadi HA yang kita tulis? Ada perbedaan. Ada perbedaan. Seandainya, nanti kalau Anda lihat ya, T hitungnya 2,0, T tabelnya 2,179. Artinya T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka yang kita terima adalah H0. Artinya apa? Kan ada beda. Paham dulu? Paham? Paham. Berarti hitungannya selesai. Nah, sekarang nanti kita buktikan dengan SPSS, sama kada hasilnya dengan pakai dengan aplikasi statistik, sama kada. Nah, boleh saya nanti sambil slide-nya, sambil dilihat, atau saya share aja ya slide-nya. Atau Anda mau share, silakan. Slide-nya, slide yang punya saya, SPSS yang uji bebas. Ada? Uji bebas ada?
slide-nya di-share. Kita buktikan sekarang kita menggunakan SPSS. Kita buktikan. Atau saya aja share ya. Ya, kalian belum ada yang mendownload. Sudah ada yang download? Saya share aja deh. Nah, saya buka dulu. Trik bebas. CT bebas. Bentar ya. Oke. Statistik SPSS-nya dibuka ya. Ibu ini ya, Ya. Bu, uji Ya, bebas. benar sekali. Oke, sambil dilihat ya. Nah, ini saya membandingkan dengan diperbesar, boleh ya. Ini adalah langkah-langkah uji bebas. Bentar, di atas dulu, Dek. Nih, ini yang manualnya tadi, saya bilang manualnya. Bedakan ya, hipotesis penelitian sama hipotesis statistik. Hipotesis penelitian itu cuma satu aja. Kira-kira kemungkinan yang paling besar. Apakah beda atau tidak ada beda? Ternyata sih saya bilang, hipotesis penelitian ada beda. Nah, kalau hipotesis statistik selalu ada H0 dengan HA. Karena nanti kita mau uji statistiknya nanti, kita mau menerima H0 atau menerima HA. Ya. Jadi hipotesis statistiknya, H0-nya selalu tidak ada. Ada kata-kata tidak. Tidak ada beda. Ini saya kasih merah hitam, kasih simbol, berarti itu ciri khasnya. Tidak ada beda. Nah, kalau HA-nya berarti ada beda. Paham dulu ya? Hipotesis penelitian itu cuma satu saja. Cenderung yang mana? Terserah Anda mau pakai yang mau ada beda apa tidak ada beda. Pokoknya salah satu aja lah. Tapi kalau hipotesis statistik selalu dua. H0 dengan HA. H0 jangan seenaknya aja Anda bilang H0 itu ada beda, enggak boleh. Namanya H0 itu selalu ada kata-kata tidak ada beda, atau kalau mau sama aja. Nah, kalau di sini kalau mau pakai kata-kata sama denyut nadi antara ini. Berarti ini adalah tidak sama dengan, tidak sama. Ya. Atau ada beda. Paham dulu? Karena kita mau uji beda berarti ada beda dan tidak ada beda. Ya, jangan dibolak-balik ya. Kemudian dapat T hitungnya ini, T tabelnya ini, maka kesimpulan maka tidak. Maka tadi kita sudah nyatakan H0-nya lebih besar dari H hitung lebih besar dari tabel, maka kita wajib menerima HA, yang artinya HA itu kita kembalikan ke hipotesis adalah ada beda. Nah, ini. Sekarang kita buktikan dengan dengan kita melakukan uji SPSS. Oke, lanjut deh. Agak turun dikit. Oke. Turun dikit. Ya, stop. SPSS selalu ya, kita membuat hipotesisnya sama, hipotesis kritik. Nah, sekarang bagaimana membuat SPSS-nya? Coba Anda buat dulu di variabel view, dua variabel. Pertama adalah denyut nadi, yang kedua adalah tipe daripada denyut nadi. Tipe daripada olahraga. Oke, sudah? Kalian buat dulu. Ini ada kan yang sudah berhasil menginstal SPSS? Ya Bu, ada. Lagi buka aplikasinya Bu. Ya, silahkan. Cuma satu aja kah? Yang lain bisa? Yang lain sudah ada yang menginstal SPSS? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi kalau yang kemarin rekamannya hilang, diulang aja lagi, sama kita membuat variabel. Jadi buatlah di variabel view, bukan data view ya. Variabel view ini bisa diperbesar, Dek.
supaya kelihatan. Positifnya diperbesar, yes. Lagi, nah ya, naikkan dikit. Nah, supaya kelihatan semua ya. Jadi sambil melihat slide di sini, sambil membuka aplikasinya, di variabel view, buatlah dua variabel. Variabel pertama adalah DN. DN itu adalah labelnya denyut nadi. Nah, denyut nadi kan angkanya 50, 60, 70 dengan segala macam, itu tipenya sudah numerik. Ya. Jadi kita tidak perlu pakai value karena sudah numerik, diisi ya tipenya numerik 2. Maka label value-nya tidak perlu diisi, kita kosongkan. Nah, yang kedua, kita buat variabel yang kedua disebut adalah tipe daripada olahraga. Tipe underscore OL, olahraga. Nah, seharusnya kan tipenya itu harusnya kita isi string. 3 kali seminggu atau 1 kali seminggu. Tetapi saya nanti kalau pakai string, itu nanti kalau 1 kali A, 1 kali B, nanti hasilnya 1A, 1B. Enggak berapa angkanya, enggak ada. Makanya harus kita ubah jadi string. Jadi waktu kita entry, kita nanti kita kode kasih 1. 1 misalnya untuk olahraga yang terserah Anda mau yang berapa. Mau yang 3 kali seminggu, 2 untuk olahraga yang 1 kali seminggu. Berarti tipenya nanti waktu meng-entry saya sebut numerik. Nah, ini labelnya tipe olahraga. Saya perlu pakai value. Kenapa? Karena tipe sebenarnya itu adalah string, saya ubah jadi numerik, maka wajib mengisi value. Itu aja kata kunci dari pelajaran kita kemarin. Maka value-nya kita isi. Di bawahnya ada nggak deh value itu? Nggak ada ya. Nah, value-nya kita isi 1, ya ini entry data aja. 1 itu adalah yang 3 kali seminggu, 2 itu adalah yang 1 kali seminggu. Oke? Kalau sudah membuat variabel view, Anda klik data view, ada enter. Berarti ada 14 responden, 7-nya 3 kali seminggu, 7-nya lagi 1 kali seminggu. Nah, ini cara meng-entry datanya. Sampai di sini paham dulu? Masih mencoba, Bu, pelan-pelan. Ya, tapi paham kan penjelasan saya membuat variabel? Nggih, paham, Bu. Oke. Saya tunggu sampai nanti hasilnya seperti yang di slide ini. Entry datanya jangan salah loh ya. Kalau sudah, nanti beritahu Ibu ya, Ibu jelaskan selanjutnya. Pokoknya Bu sudah selesai entry data. Kalau sudah bilang ya, Ibu sambil. Value-nya tadi yang satu olahraga 1 kali seminggu. Sebentar, Jamiatul keras. Siapa yang suara tadi? Saya nggak kedengaran. Halo?
Halo? Siapa yang mau nanya? Nggak kedengaran nggak, Bu? Fitra, nyaring ide. Nyaring, Bu. Masih nggak kedengaran nggak, Bu? Atau saya nggak dengar ya? Yang lain teman Anda dengar nggak? Halo teman-teman, dengar nggak? Emang nggak ada Bu suaranya. Kalau saya dengar tapi sayup-sayup. Boleh deh tolong chat. Pak Ulun nggak ada Bu. Fitra, tolong chat aja. Ibu nanti jawab. Ibu nanti jawab. Fitra, silahkan tulis pertanyaannya di ruang chatting. Ibu izin nanya, Bu. Silahkan. Tadi cara ngentri datanya di data view, Kak, Bu? Ngentri data di data view. Kalau variabel view membuat variabel. Oke, Fitra nanya. Paham ya? Tadi siapa yang nanya tadi entry data? Sudah? Baik, makasih Bu. Sama-sama. Tapi jangan terbolak-balik ya. Ngentri datanya kalau 50 tipenya 1 apa 2 ya. Jangan salah. Oke, Fitra value tadi isinya 1 olahraga 1 kali seminggu. Salah. 1 untuk olahraga yang 3 kali seminggu. Terus yang kedua, terbalik. Dibalik aja ya Fitra. 1 untuk olahraga yang 3 kali seminggu. 2 untuk olahraga yang 1 kali seminggu. Gimana Fitra? Oke ya. Anda sambil kerjakan ya, saya izin ke belakang, harinya dingin. Nanti saya kembali. Guys, apa cara isi yang values tuh? Picik aja value-nya. Karena value-nya diisi 1, labelnya diisi olahraga 3 kali seminggu, hanya add. Tes. Kadang kedengaran ke suaraku, guys. Pelan benar. Gimana ngencanginya? Mikrofon Ikam lu. Wadah, aku kan ada bersuara, Wita. Ikam kan ada headset kawit. Udah. Rancak nyaring. Di mana yo mikrofonnya? Jumi, value-nya tadi diisi apa? Value-nya tadi diisi yang tipe olahraganya 1 3 kali seminggu. Habis itu yang kedua 1 kali seminggu. Ada yang tanya lagi? Permisi Bu, izin tanya. Yes, Putri. Di value punya saya tuh Bu, angkanya itu 1.00. Tadi udah saya hapus. Desimalnya udah 0 enggak? Bentar Bu. Kan desimalnya harus 0. Ini coba lihat. Oh iya, ada 2. Ya, settingannya di variabel, Ya, bukan data. Men-setting mau dikasih 0 desimal atau 1 desimal itu di variabel value, variabel view, oke? Sebenarnya nggak apa-apa sih 1, yang penting Anda ngisinya jangan 1,1. Ya, oke? Tampil. Nggak ada masalah? Sudah? Bisa dilanjut? Boleh geser ke bawah, Dek? Ya, geser ke bawah. Sudah sama persis tampilannya seperti ini. Stop dulu. Responden pertama 50, 249 sambil disamakan. Karena nanti kalau Anda salah angkanya, entry data salah, nanti hasilnya selisih loh, Dek. Udah sama semua?
Bisa ya menampilkan yang tipe olahraganya jadi tulisan? Kalau masih ada angka 1 atau 2, berarti coba Anda klik view, label value-nya harus diconteng. Cuma tampilannya saja, supaya tampilannya bukan angka 1 atau 2, tetapi adalah olahraga 3 kali seminggu dan olahraga 1 kali seminggu. Oke? Diklik view, di atas loh, habis ada file, ada edit, ada view. View, klik label value. Ya, sudah? Nggih, Bu. Sudah, Bu. Oke, sepakat. Sama. Sudah semua? Sudah yang disetting minggu kemarin. Apa di setting? Oh, kalau yang sudah otomatis, tapi kalau dia masih belum, lupa, berarti bagaimana kenapa hilang? Sebenarnya nggak hilang, karena kita tidak menconteng label value-nya, tidak kita tampilkan. Oke, sudah? Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Oke, ini baru sedikit aja kan, 14 aja, sedikit aja entry-nya. Oke, lanjut deh di bawahnya. Ini, stop ya, uji normalitas, stop. Tadi ingat, tadi pada waktu di teori, nah persyaratan uji T itu adalah datanya harus berdistribusi normal. Benar nggak? Lihat teorinya tadi. Benar. Di samping rasio atau interval, datanya harus berdistribusi normal, diambil secara acak. Sudah anggap kita ambil acak. Nah, pada waktu ujian tulis, distribusi normal bisa sih ngitungnya cuma panjang. Jadi kita nanti akan tulis data diasumsikan sudah berdistribusi normal. Berarti Anda tinggal menghitung uji T saja. Tetapi kalau pakai SPSS, saya nggak pernah menulis data sudah normal. Anda harus melakukan uji normalitas dulu. Paham? Paham, Bu. Ya, jadi sebelum ke uji T, asumsinya tadi sudah datanya rasio, udah rasio kan, karena tekanan darah angkanya 48, 51 kan rasio tuh. Iya toh, rasio atau interval? Datanya rasio atau interval? Tekanan darah tadi. Bukan yang olahraganya loh ya. Rasio. Ya. Ingat ya, bukan olahraga jenis olahraganya. Kenapa? Karena kita mau membedakan apakah ada beda tekanan darah. Nah, berarti yang kita mau bedakan adalah tekanan darahnya. Bukan olahraganya. Paham dulu? Jadi ya kita mau bedakan apakah nih tekanan darahnya orang yang 3 kali seminggu olahraga dengan 1 kali seminggu. Tekanan darah. Tipe datanya adalah rasio. Sepakat semua rasio atau interval? Rasio, Bu. Nah, kenapa ada interval? Karena itu, Bu, datanya tidak mencakup, misalnya kayak nilai-nilainya ini random secara acak. Bukan itu jawabannya. Gimana ada ciri khasnya? Apa bedanya interval sama rasio? Mempunyai nilai apa? Nol. Nolnya bagaimana? Mutlak. Mutlak apakah ada? Nah, sekarang saya tanya, tekanan darah 0, punya tekanan apakah ada? Tidak. Tidak. Berarti nolnya bujur apakah ada? Bujur. Bujur benar, karena bujur-bujur karena bisi tekanan. Kalau nolnya bujur benar, berarti skala datanya? Rasio. Rasio. Itu aja jawabnya. Paham ya? Paham. Nah, baik. Sudah ya? Nah, skala datanya rasio atau interval, kita sudah betul. Skala datanya adalah rasio. Tadi persyaratannya boleh interval, boleh rasio. Tapi ternyata kita rasio. Diambil secara acak, yang kita belum buktikan adalah uji normal. Data ini berdistribusi normal apa tidak? Belum tahu kan? Halo? Belum. Nah, bagaimana caranya kita melakukan uji normalitas? Jadi, sebelum ke uji T, kita uji normal dulu. Nah, jadi nanti kalau ujian praktek SPSS, saya kasih data nih. Tolong
buktikan ada beda enggak. Anda masukkan data, Anda jangan langsung uji T. Anda harus buktikan dulu normal apakah ada datanya yang nih berdistribusi normal apakah ada gitu ya. Berarti kita melakukan uji normalitas ya. Paham dulu? Paham. Paham. Nah, setiap uji selalu ada hipotesis statistik. Kenapa? Karena kita mau menerima H0 atau mau menolak H0. Berarti untuk uji normalitas, hipotesis statistiknya H0-nya data berdistribusi normal. HA-nya data tidak berdistribusi normal. Ini selalu dipegang. Jangan Anda suka-suka, H0-nya data tidak berdistribusi normal, jangan. Ini sudah kesepakatan, nggak tahu nih orang tua buat. Pokoknya hipotesis statistik untuk uji normalitas, H0-nya data berdistribusi normal, HA-nya data tidak berdistribusi normal. Ini untuk uji normalitas. Kalau tadi kan uji T lain lagi. Kalau uji T itu adalah uji beda, H0-nya tidak ada beda. Bla 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 bla. Gitu? HA-nya ada beda. Bla 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 bla. Gitu? Paham dulu? Iya, Bu. Oke. Paham. Oke, sekarang kita fokus ya. Yang tadi uji T stop dulu. Kita bawah lagi. Kita melakukan uji normalitas. Oke, bagaimana caranya? Anda klik analisnya, pilih deskriptif, statistik, pilih explore. Lanjut, Mbak. Bawah lagi, lanjut. Sudah sampai sini. Statistik deskriptif, cari explore. Deskriptif statistik cari explore. Bawahnya lagi. Sudah bawahnya. Lanjut kita. Sudah sampai sini? Sudah statistik dapat? Deskriptif, cari explore, sudah dapat, Dek? Sudah, Bu. Oke, lanjut bawahnya lagi, Dek. Nah, ada dua variabel, denyut nadi dan tipe olahraga. Ya enggak? Di explore-nya. Bawah lagi, Dek. Di olahraganya. Oke. Nah, sekarang mana yang kita masukkan, yang mau kita uji normalitasnya, itu adalah tipe data yang skala datanya rasio atau interval. Kalau tipe datanya kategorik, tidak perlu. Berarti kita masukkan di dalam dependennya, list adalah denyut nadinya. Tipe olahraga tidak perlu kita distribusikan. Yang kita mau distribusikan adalah tekanan darahnya. Oke, lanjut deh. Bawahnya yang kita masukkan adalah denyut nadinya sebagai dependent listnya. Sedangkan faktor listnya kita masukkan tipe olahraganya. Maksudnya itu adalah kelompoknya, kelompoknya. Kelompok 1 dan kelompok 2 tipe. Oke, kemudian ada label. Terus deh, masukkan. Jadi jangan terbalik ya. Oke. Kemudian kita klik yang plot. Tadi kan ada sebelah kiri ada statistik, ada plot, ada option. Klik plot. Oke, plot sudah diklik? Sudah, Bu. Ya, tadi yang saya kan ya. Nah, begitu klik plot, cari conteng yang normality plot with test. Conteng yang supaya kalau nggak diconteng nanti hasilnya nggak timbul.
Atau mau stem and lip-nya Anda buang, itu deskriptifnya aja mau Anda tidak conteng nggak masalah. Tapi yang wajib Anda conteng adalah normality float with test. Jadi itu diconteng normality-nya. Seperti yang di bawah, tampilan saya di bawah. Oke, lagi di bawahnya, Dek. Normality-nya diconteng. Udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Steam-nya dihilangkan aja deh, daunnya itu nggak usah. Itu sebenarnya deskriptifnya saja. Boleh Anda jangan yang ini Steam yang di atas yang deskriptif tuh nggak usah. Nanti output Anda terlalu banyak. Sebenarnya Anda cuma mau tes tabelnya saja. Udah, kalau sudah continue. Jadi jangan dicentang Kak Bu yang stepnya tadi. Ya, nggak usah deh. Itu cuma tampilan deskriptifnya saja. Sebenarnya kita mau ditampilkan ada nanti banyak hasilnya, gambar secara daun aja tuh tampilannya aja. Nggak usah dicontek nggak apa-apa. Yang penting ada tes dari normality-nya. Continue, oke. Kita akan membaca hasil. Silahkan hasilnya, Dek. Di bawah. Oke, stop. Ya, siap. Sama hasilnya, cari hasil yang ada test of normality. Sudah? Kita belajar membacanya sekarang. Halo, sudah? Sudah, Bu. Sama angkanya? Keluarnya, Bu. Hah? Keluarnya di output, Dek. Cari sheet output. Coba di barnya itu ada dua. Ada sheet in. Ada sheet data, ada sheet output. Halo, ketemu? Siapa tadi yang nanya keluarnya di mana? Halo? Ada, Bu, sudah. Sudah ya. Jadi selalu kalau kita klik analisis selalu ada output. Jadi nanti data di tampilan Anda itu di bawah yang bar itu ada data, ada output. Bujur kalau? Enggak, Bu. Nah, sekarang coba lihat langsung ke tabel test of normality-nya. Sudah? Sudah Bu. Sama nggak ada angkanya? Jadi ini Sama. coba Anda perhatikan tipe olahraganya dari denyut nadi yang ada 3 kali seminggu, ada yang 1 kali seminggu. Ini statistiknya, ini DF-nya. DF-nya 7 itu N-nya. Signifikannya. Nah, kalau di SPSS yang kita baca adalah signifikan. Kalau kita di hitungan manual yang kita baca adalah T-hitung atau T-tabel. Tapi di SPSS biasanya kita yang hitung adalah signifikannya kita bandingkan dengan alfa. Di soal selalu disebutkan dengan alfa berapa. Kalau misalnya alfa itu kesalahan ya. Kalau nanti soal dengan tingkat kepercayaan, berarti kebenarannya 95%. Berarti alfanya berapa? 5%, karena 100 dikurang 95. Oke? Atau bisa juga soal langsung dengan tingkat kesalahan itu alfa ya, 5%. Jadi intinya gini loh, Dek. Di dunia ini mana ada yang 100% kejadian? Pasti ada salah. Obat pun ya, kadang-kadang kita sama nih sakit, tapi kadang-kadang saya nggak cocok sama obat satu. Tapi Anda cocok sama obat yang itu. Nah, itu sebenarnya alfanya. Karena dalam tubuh kita beda-beda masingnya. Jadi, obat itu boleh beredar di beredar di masyarakat setelah dia tingkat kesalahannya tuh 1% aja. Dari 100 orang yang menggunakan obat, 1 orang aja yang gagal. Ini dites, ya. Tapi kalau obat sampai 50%, nggak ada yang mau beli, Dek. Masa dari 150 orang meninggal minum obat itu? Nggak ada mau. Nah, ini obat itu yang hubungan dengan manusia, kita selalu memberi kesalahan 1% aja. Karena nggak ada yang salah itu sampai dengan 100% pasti berhasil, pasti ada salah ya. Jadi alfanya 1% tuh paling untuk obat-obat, untuk misalnya untuk vaksin 1%, berarti masih ada lah. Tapi jangan terlalu fatal benar. Ya. Makanya kadang-kadang orang tuh selalu ngomong, ini loh dengan tingkat kesalahan sekian persen. Semakin banyak salah, semakin tidak dipercaya.
Nah, sekarang tingkat kesalahan tingkat kepercayaan kita pakai berapa? Kalau kita misalnya untuk ke obat-obatan, vaksin yang disebut untuk ke manusia, misalnya, kita selalu meminimaliskan tingkat kesalahan, membesar tingkat kepercayaan. 1% aja itu paling bagus sudah ya. Tapi jangan sampai 50%. Nggak ada yang percaya nanti obatnya. Nah, untuk kita, ini olahraga denyut nadi ya, kita juga jangan sampai pakai yang 50%. Berarti ada di sini nggak percaya 50%. Biasanya kita pakai antara 5 sampai 10. Berarti kepercayaan kita 5% atau 10%. Jadi dari 100, ya 5 orang lah yang gagal atau yang salah. Atau 10% lah maksimal ya. Jadi alfanya kita pakai 5% atau 10% untuk yang bukan pakai obat. Paham dulu, Dek? Paham, Bu. Halo? Paham, baik ya. Di soal selalu disebutkan alfa. Alfa itu kesalahan. Tapi kalau di soal disebutkan dengan tingkat kepercayaan 95%, berarti alfanya adalah kebalikannya ya. Kadang-kadang soal dengan tingkat kepercayaan 90%, berarti alfanya 10. Dengan tingkat kepercayaan 90%, berarti alfanya 10%. Yang kita pakai adalah alfa kesalahan. Oke? Nah, di sini yang sudah saya katakan, untuk SPSS selalu kita menggunakan, yang kita lihat adalah nilai dari signifikansinya, signinya. Nah, di sini ada Kolmogorov-Smirnov, ada Shapiro-Wills. Kapan kita menggunakan Kolmogorov, kapan menggunakan Shapiro, ya? Ada catatannya. Kalau sampelnya kecil, kurang dari 30, maka yang kita baca adalah yang Shapiro. Jadi Kolmogorov ini untuk yang sampelnya besar. Paham dulu? Paham, Dek? Halo? Paham, Dek? Halo? Bisa diulang, Bu? Tadi suaranya Enggak, putus-putus. Oh, putus-putus. Baik. Baik, udah saya katakan, untuk SPSS yang kita lihat adalah nilai signifikannya, bukan T hitung, T tabel, bukan ya, bukan hitungannya. Bukan T hitung, F hitung, R hitung, bukan, tapi signifikannya. Nah, Anda lihat di sini, signifikannya ada dua. Ada di Kolmogorov, Smirnov, ada di Shapiro-Wills. Ya. Oke. Yang mana yang kita mau baca, ya, sini ada panduannya. Kalau sampelnya kurang dari 30, berarti sampel kecil nih. Maka yang kita lihat adalah di kelompok Shapiro, signifikan dari Shapiro. Tapi kalau sampelnya besar, lebih besar sama dengan 30, maka yang kita baca adalah Kolmogorov, Smirnov. Oke? Halo? Iya, Bu. Ibu. Berarti yang kita perhatikan adalah sampelnya. Sampel kita 14 masih termasuk sampel yang kecil. Berarti kita fokus ke Shapiro, signifikannya. Coba kita yang olahraga 3 kali seminggu, signifikannya berapa? Anda baca punya Anda? Halo? Berapa punya Anda? 949. Halo, jangan 949. Ada kata apa di depannya? Ada tanda? Koma. Titik. Itu bahasa Inggris. Titik kalau bahasa Inggris loh ya. Titik lah. Titik. Iya, Bu. Titik. Berarti di depan ada 0. Beda loh ya, 949 dengan 0.949. Jauh banget. Ya. Berarti yang Anda baca itu harusnya 0,949 atau 0.949, bukan 949. Paham dulu? Paham, Bu. Oke, yang olahraganya 3 kali seminggu, nilai signifikannya kita lihat di Shapiro 0,949. Kita bandingkan dengan alfa. Alfa yang kita pakai adalah 5%. 5% itu berarti 0,05. Oke, 5% kan 0,05. Jadikan desimal. Paham dulu jadikan desimal nih? Nggih, Bu.
Coba kita kembali lagi ke matematika. Ini pelajaran matematika SD ya. 0,9 dibandingkan dengan 0,05. Mana yang lebih besar? 0,9. Karena ini puluhan, ini baru puluhannya 0, ya kan? Ini ratusannya 5. Ya, ini 5%, ini kalau kita sebut persen, ini 95%. Berarti lebih besar 0,949. Kalau signifikan lebih besar dari alfa, wajib menerima H0. Tapi kalau misalnya hasil yang dapat 0,04, lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka kita wajib menolak H0. Kalau H0 ditolak, berarti yang diterima apa? HA, Bu. Tapi karena di sini 0,9 lebih besar daripada 0,05, maka H0 kita terima. Apa bunyi dari H0 tadi? Kita kembali ke uji normalitas tadi. Uji normalitas, H0-nya apa bunyinya? Ada. Halo? Uji normalitas. H0-nya. Halo? Data berdistribusi berdistribusi. normal. Ya, data berdistribusi normal bukan yang tidak ada beda loh ya. Tidak ada beda itu adalah uji T. Ya, karena H0-nya kita terima, maka artinya data berdistribusi normal. Aman nih sudah satu. Karena kan syaratnya semuanya harus berdistribusi normal. Sekarang kita lihat yang kedua, yang 1 kali seminggu. Signifikannya kebetulan sama. 0,049. Lebih besar juga dari alfa. Berarti datanya berdistribusi Normal. Udah. Rasio skala datanya sudah rasio, datanya normal. Boleh lanjut. Makanya kadang-kadang pada waktu nanti Anda membuat skripsi, waktu uji, saya selalu menekankan Anda jangan langsung memutuskan, Bu, nanti saya pakai uji T loh, Bu. Jangan. Kenapa? Siapa tahu datanya nggak normal, maka nggak boleh pakai uji T. Ya, makanya saya bilang, pokoknya saya menggunakan uji apa? Uji beda. Bedanya yang mana yang pakai? Tergantung. Kalau normal pakai uji T, kalau nggak normal pakai uji yang non-VAR. Uji T ini adalah uji yang parametrik. Kalau uji parametrik salah satu pesertanya harus normal. Nanti Anda coba cari di statistik aja, pelajaran statistik, cari yang data tidak normal, itu uji apa? Ada. Nggak normal, berarti kita jangan pakai uji yang parametrik, cari lagi uji T. Oke? Paham dulu? Sudah? Jadi nanti pada ujian, kadang-kadang saya bisa loh ujian statistik nanti SPSS, saya langsung data tidak normal. Anda lanjutkan, malah salah. Karena data tidak berisi normal, maka tidak bisa dilanjutkan dengan uji T. Selesai, titik, itu yang 100. Daripada Anda data tidak berdistribusi normal, lanjut uji T, maka uji T diperoleh ada beda. Persyaratannya aja nggak ada, udah dipenuhi, masa Anda lanjut ke uji T? Paham dulu? Jadi nanti kalau ujian hati-hati ya, Anda buktikan dulu. Kalau nggak normal, Anda jangan lanjut ke uji T. Cukup Anda bilang, karena salah satu asumsinya tidak terpenuhi, data tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa melakukan dengan uji T. Titik, selesai. Oke? Paham? Paham, Bu. Oke, lanjut Paham, bawah Bu. sekali. Karena distribusi normal, maka kita jangan putus. Kita langsung melakukan uji T bebas. Lanjut. Nah, sekarang kita melakukan uji T-nya. Masih di dalam output tadi tetap, nggak usah kembali ke data, di output aja masih ada menu analisis, cari compare mean, perbandingan rata-rata, cari yang independent sample t-test. Uji sampel beda. Uji sampel beda. Independen bebas. Sampel t-test bebas. Sudah? Compare mean, perbandingan rata-rata. Compare, membandingkan. Bukan uji hubungan, uji beda. Oke, lanjut bawah, Dek. Nah, lanjut yang di bawah, sudah?
Oke, nah kita masukkan. Yang kita mau tes itu adalah denyut nadinya. Berarti atau skala datanya yang rasio. Berarti denyut nadi masukkan dalam tes variabel. Sedangkan grup variabelnya kita masukkan tipe daripada olahraga. Nah, sudah. Oke-nya selalu belum aktif, belum bisa diklik karena masih belum hitam, masih abu-abu. Nah, supaya bisa abu-abu, supaya bisa hitam, kita harus mengklik define group. Anda klik define groupnya. Boleh ke bawah lagi, Dek. Tipe dari olahraganya. Define groupnya itu maksudnya angkanya. Waktu Anda membuat di value tadi, grup 1 dikasih kode berapa, grup 2 dikasih kode berapa. Grup 1 tadi kan 3 kali seminggu ya. Dikasih kode 1, grup 2 dikasih kode atau 1 kali seminggu dikasih kode 2. Ini tergantung waktu Anda membuat value tadi ya. Bu, misalnya pada waktu value saya nggak mau dari 1, mau dari 0, boleh. Berarti 0 dengan 1. Berarti grup yang 1 disebut 0, grup yang kedua disebut 1. Silahkan. Paham dulu? Paham, Adek? Paham, Bu. Paham? Langsung continue, pasti oke-nya sudah aktif. Begitu Anda klik continue, oke-nya aktif, kliklah oke. Nah, sekarang kita belajar membaca. Oke. Continue, oke. Sudah? Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke. Coba kita lihat hasilnya di bawah. Lanjut, Dek. Nah, ini dia. Pelan-pelan. Ini uji T bebas ya? T bebas kan? Inggi. Coba lihat. Di T. Di T tes tuh ada sebelum DF. T-nya sama nggak? Min 9,526. Nah, sama persis hitungan kita. Bujur kada? Betul. Iya, Bu. DF-nya sama 12. DF itu adalah N1 plus N2 plus N dikurang 2. Sama, berarti hitungan kita sama nih. Ya, tetapi di sini kita tidak membandingkan T-nya. Karena di sini kita harus mencari T tabel. Silahkan aja. Tapi kalau ini lebih enak kita menghitungnya, membandingkan selalu dengan nilai signifikan. Nah, di sini ada 2 signifikan. Signifikan di level test, ada signifikan di t-test. Melihat kada? Ada 2 kan signifikan? Melihat, Bu. Nah, Ya. sekarang bagaimana bacanya? Sebenarnya kita mau membaca di t-testnya kalau, yalah. Berarti kita membaca yang ini, ya kalau. Tapi kapan kita membaca yang atas, equal variabel yang sama, atau equal variance not, tidak diasumsikan. Ya, asumsinya. Berarti mau baca yang atas atau yang bawah? Bagaimana ketentuannya? Sebelum melihat ini, lihatlah di level testnya. Lihat nilai signifikan di level testnya. Berapa nilai signifikannya? Signifikan di level tesnya berapa? 1,0. 1,00. Ya. Sepakat? 1,00 selalu dibandingkan dengan alfa. Kita selalu pakai alfa 5%. 1 lebih besar apa lebih kecil dari alfa? Lebih besar. Nah, kalau lebih besar dari alfa, maka yang dibaca adalah yang atas. Itu aja. Tetapi kalau misalnya nilainya ini signifikan dari level testnya 0,04, berarti lebih kecil kan dari alfa?
Halo? Iya, Bu. Ya, Bu. Yang dibaca adalah yang di bawah. Ini kebetulan sama aja sih nilainya. Tapi nanti pada waktu ujian saya akan membuat nilai ini berbeda. Ya, nilai ini berbeda. Jadi kapan membaca yang di atas? Kalau nilai signifikan dari Levin testnya lebih besar dari alfa. Lebih besar dari alfa. Kita pakai yang atas. Kebalikannya, kalau lebih kecil, kita akan membaca yang di bawah. Signifikannya dari t-testnya kita baca yang di equal varian not as. Ya, yang paling nomor 2. Paham dulu? Oke? Paham, Dek? Paham, Bu. Nah, karena yang dibaca yang di bawah, berarti t-testnya, signifikan dari uji t-testnya adalah berapa? Halo? Berapa nilainya? Signifikan dari t-test yang 2T total. Berapa nilainya? Yang saya bold merah dulu, yang saya bold hitam loh. 0,00. Iya. Dibandingkan dengan alfa. Lebih besar apa lebih kecil? Kecil. Kecil. Lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil, berarti apa yang kita terima? HA. AA. Apa bunyi HA dari hipotesis yang uji T? Apa artinya? HA itu artinya apa? Hipotesis dari uji T. Berbeda. Halo, apa? Berbeda. Ada beda. Ada beda. Nah, Ya. sama kalau dengan hasil kita hitungan? Iyalah. Ibu. Iya. Jadi kalau hasil hitungan kita hitung-hitung, kalau pakai SPSS kita tinggal memasukkan variabel, membuat variabel, entry data, tinggal klik, tinggal baca aja lagi. Hanya kalau ujian praktek saya kasih waktu biasanya setengah jam selesai untuk 2 soal. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Baru uji T bebas. T terikat belum loh. Hari ini kita uji T bebas terikat ya? Halo? Ya. Iya, Bu. Besok Iya, Bu. pagi ya kita. Besok kita pagi ya? Iya, Bu. Kita besok pagi uji ANOVA aja ya? Besok ANOVA kah? Halo, besok ANOVA apa? Ya, ANOVA ya? Ini Bu, besok praktek ANOVA, Bu. Ya, ANOVA aja ya. Oke, besok ANOVA, minggu depannya kita ketemu lagi, coba bawah deh lagi. Kamis, ya, lain. Tanggal 21. Minggu depan bawah lagi deh. Nah, 21, besok kita ANOVA lanjutan, hari Kamis kita pakai korelasi regresi, ini selesai. Kita tinggal 3 kali lagi pertemuan. Korelasi regresi, chi-square, ini ada. Oke, ya. 4 kali sama besok ya. 1, 2, 3, 4. Berarti besok Jumat, Kamis, Senin, Jumat. Berarti Kamis depan libur. Ya. Kamis depan nggak libur. Kamis depan masih. Ya, besok kita ANOVA, kita habiskan nasi uji T bebas. T bebas sudah? Gimana T bebas sudah bisa? T bebas sudah bisa? Ibu mau nanya Silahkan. yang pertama tadi Bu, yang test of normality, itu kan di modul Ibu ini dijelaskan kalau H0-nya diterima artinya distribusi normal. Kenapa jadi disebut distribusi normal? Bu masih belum paham. Oh gitu. Oke, coba Dek, slide-nya Dek. Mana? Yang punya saya? Bukan. Paling atas ya? Paling atas. Yang uji normalitas lagi Dek, atas. Oke. Oke, stop. Nah, sudah saya katakan,
kalau kita mau melakukan uji T, persyaratan dari uji T, datanya interval atau rasio. Benar nggak? Lihat slide yang kemarin yang Pak Hair, punya Pak Hair. Ya. Oke, halo? Datanya dulu dilihat, rasio atau interval. Bujur kada? Ya, Bu. Nah, yang kedua, datanya harus berdistribusi normal. Bujur kada? Halo? Halo? Ya, Bu. Yang ketiga, dia harus apa? Acak ya? Saya lupa itu. Ya. Ya kah? Nggih, Bu. Nah, jadi intinya Nggih, gitu Bu. deh. Coba gini deh. Kalau kita mau memakai uji ini sebagai pembuktian punya kita harus sesuai dengan persyaratannya. Misalnya gini, kalau Anda mau masuk Kesling, tentu Anda harus sesuai persyaratannya. Pertama apa? Lulus SMA dulu. Pada boleh SMP masuk? Lulus SMP? Oh, lulus sudah SMA, Bu. Ya kalau kemudian tinggi badan dulu. Kalau tinggi badannya kada sesuai, kada boleh masuk. Jadi logikanya sama aja. Kalau kita mau menggunakan uji T ini sebagai uji yang mau kita mau uji T ini sebenarnya uji ini sebenarnya alat bantu untuk kita itu mau memakai mana, memutuskan apa sih? Apakah di sana ada beda, apakah ada? Nah, memakai alat bantunya dengan uji T. Paham dulu, Dek? Jadi statistik itu adalah alat bantu, membantu kita mengambil keputusan. Apakah kita mau mengatakan ada beda atau tidak ada beda? Jadi jangan suka-suka kita, oh ternyata ada beda. Kenapa? Di sana ternyata cantik-cantik atau cakep-cakep, nggak boleh. Jadi alat bantu kita supaya kita secara objektif, bukan subjektif. Paham dulu? Uji T ini salah satu ya, uji statistik itu alat bantu kita untuk mengambil keputusan. Jadi kita mengambil keputusan, kita menyatakan ada beda atau ada hubungan, bukan karena suka-suka kita, karena kita kenal dengan responden, bukan. Tapi kita dibantu dengan statistik, jadi alat bantu. Oke, anggap aja seperti kalkulator membantu kita menghitung. Oke, nah uji T yang kita pakai itu persyaratannya tadi, kalau kita mau pakai uji T ini harus hati-hati rambunya. Datanya bagaimana? Datanya rasio atau interval, sudah. Kemudian skala data datanya berdistribusi tidak. Harus ada, harus normal. Kemudian diambil randomnya acak apa enggak. Nah, sekarang kalau kita mau pakai uji T, persyaratan pertama datanya sudah benar nih, rasio, klop masuk sudah. Diambil secara acak. Misalnya saya tadi ngambilnya acak loh, enggak oh saya dekat-dekat yang punya 3 kelompok ini, enggak, saya acak dah ya, itu kita dengan acak. Nah, yang ketiga, salah satu syaratnya adalah harus normal. Bagaimana cara membuktikan normal apa tidaknya? Kita melakukan uji normalitas namanya. Oke? Kita melakukan uji normalitas ya. Paham dulu sampai di sini? Halo? Halo? Paham, Bu. Paham. Nah, setiap uji itu selalu ada H0, ada HA atau hipotesis statistik. Kenapa? Karena inilah yang kita akan pakai. Kalau nanti hasilnya lebih kecil dari alfa, maka kita akan memilih H0. Kalau lebih besar dari alfa, kita akan memilih H0. Kalau lebih kecil dari alfa, kita akan memilih HA. Kita harus punya ini. Selalu aja di setiap uji statistik, selalu ada hipotesis statistik. Hipotesis itu kan dugaan sementara kita. Jadi dugaan dinyatakan dulu. Nah, jadi kalau nanti hasilnya ternyata signifikan lebih besar dari apa, maka kita wajib menerima H0. Kalau nilai signifikan lebih kecil dari apa, maka kita wajib menerima HA. Jadi antara H0 A ini wajib ada di setiap uji T, H0-nya ada, HA-nya apa. Di uji normal pun selalu ada H0, HA. Nah, khusus untuk normalitas ya, H0 itu pernyataannya harus ini. Data berdistribusi normal. Itu hipotesis 0. Hipotesis alternatifnya data tidak berdistribusi normal. Paham dulu? Jadi setiap uji itu selalu ada hipotesis statistik.
Hipotesis statistik itu adalah H0 dengan HA. Kenapa gerang Bu harus ada? Karena nanti di dalam uji nanti nilainya nanti kita akan menerima H0 atau menolak H0. Dengan kata kita menerima HA ya. Paham dulu? Jadi sebenarnya ini sudah baku. Jadi kalau uji normalitas H0-nya pernyataannya data berdistribusi normal. HA-nya data tidak berdistribusi normal. Kemudian kita lanjutkan dengan uji normalitas. Yang tadi ada Kolmogorov atau Smirnov. Kapan kita menggunakan Kolmogorov, kapan kita menggunakan Smirnov? Kolmogorov Smirnov, kapan kita menggunakan Shapiro? Kolmogorov jadi satu. Kapan menggunakan Kolmogorov Smirnov, kapan menggunakan Shapiro? Kalau yang kita uji itu termasuk sampel kecil, kurang dari 30 jumlah N-nya, maka kita baca adalah Shapiro. Kalau jumlah N-nya lebih besar sama dengan 30 atau disebut sampel besar, maka kita baca adalah Kolmogorov Smirnov. Yang kita lihat adalah signifikannya. Ternyata sampel kita cuma 14. Lebih kecil 30, termasuk sampel kecil. Yang kita baca adalah Shapiro. Signifikannya kebetulan 0,949. Dibandingkan dengan alfa, saya bilang signifikan selalu dibandingkan dengan alfa. Ternyata dia lebih besar dari alfa. Kalau signifikan lebih besar dari alfa, jadi Anda tuh pegangan jangan terbolak-balik, cukup satu saja. Signifikan lebih besar dari alfa, H0 diterima. Udah gitu aja. Kalau T-tabel, T hitung lebih besar dari T-tabel, HA diterima. Udah itu aja, satu itu jangan terbolak-balik. Berarti kalau dia lebih kecil lawannya. Jadi kalau ngapal tuh jangan terlalu banyak. Cukup satu saja. Signifikan lebih besar dari alfa, maka yang kita terima adalah H0. Tapi kalau yang hitungan, T hitung, entah itu T hitung kah, T tabel kah, R hitung kah, entah itu T hitung, F hitung ANOVA, atau R hitung untuk regresi korelasi, atau X kuadrat, X untuk chi square, X hitung. Selalu kalau dia dibandingkan dengan X tabel, kalau dia lebih besar, maka HA yang kita terima. Coba Anda lihat kesimpulannya ya. Jadi karena kita ini melihat signifikannya lebih besar dari alfa, maka itu wajib menerima H0. Maka H0-nya apa yang kita terima? H0 yang kita terima, HA kita tolak, berarti kita harus mengambil kesimpulan yang H0. H0 bunyinya apa? Data berdistribusi normal. Selesai. Oke, siapa tadi yang nanya? Jumi Bu Inggi, paham Bu? Paham, ya? Ya. Jadi sebenarnya H0HA itu adalah hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Dugaan sementara. Dugaan kita. H0-nya ini, HA-nya ini. Kita uji dengan statistik. Hasil statistik kita sebenarnya apa? Ujung-ujungnya apa? Mau menerima H0 kah atau mau menolak atau menerima HA? Itu aja. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Ini sudah selesai uji T bebas. Lagi ajan, apa mau istirahat dulu, apa lanjut? Silahkan. Istirahat, Bu. Istirahat, berapa menit, berapa jam? Halo? Halo, berapa menit, berapa jam? Ini 12:30 lewat. Halo? Supaya nanti fokus, karena kalau statistik ini dikasih siang nggak fokus nih. Gimana, Dek? Kita istirahat dulu. Di stop Istirahat, Bu. Ya, di stop screen dulu, Dek. Sudah. Oke.
Istirahat dulu sampai jam berapa? Tapi paham sudah nih uji T bebas? Supaya nanti T terikatnya nggak begitu lama aja. Uji T terikat, nanti kita akan lanjut. Nanti saya akan kasih share yang materi yang punya Pak Hair. T terikat ya. Oke. Sampai jam berapa? Kalau mau keluar dulu. Sampai jam berapa? Sepakat? Anda mau sampai jam berapa? Saya ikutin. Ayo. Sholat dulu, makan dulu. Tapi jangan tidur ya. Lamaan nanti. Biasanya habis makan ngantuk ya. Ya, supaya nggak ngantuk kayak apa tuh? Ayo. Jam berapa deh kita ketemu lagi? 1:30.